Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada materi sistem periodik unsur untuk kelas 10. Pada tahun 1789, Antoine Lavoisier mengelompokkan 33 unsur berdasarkan sifat kimianya, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Kelompok unsur gas terdiri atas oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Kelompok unsur tanah terdiri atas magnesium oksida, kapur, berilium oksida, dan silikon oksida. Kelompok unsur logam terdiri atas perak, arsenik, antimon, bismut, kobalt, tembaga, timah, raksa, besi, dan sebagainya. Kelompok unsur non-logam terdiri atas karbon, asam klorida, asam fluorida, sulfur, fosfor, dan asam boraks. Untuk mempelajari unsur-unsur yang sangat banyak tersebut, maka disusunlah sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur dapat mempermudah kita dalam mempelajari kecenderungan sifat unsur, serta dapat meramalkan sifat unsur yang akan ditemukan nantinya. Pada tahun 1817, Johann Wolfgang Dobereiner mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa dan kesamaan sifatnya. Satu kelompok terdiri atas 3 unsur yang disebut dengan triad. Dalam satu triad, massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur di sebelah kiri dan kanannya. Kita akan segera mengetahuinya melalui contoh soal pada slide berikutnya. Pengelompokan unsur triad Dobereiner ini masih memiliki kelemahan. Dobereiner hanya fokus pada hubungan masing-masing unsur dalam satu triad, tetapi tidak menjelaskan hubungan antara triad yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, Dobereiner juga tidak dapat mengklasifikasikan unsur-unsur yang jumlahnya banyak dan mirip. Tabel ini adalah daftar unsur dari triad Dobereiner. Ada 5 triad. Misalnya pada triad kedua ada unsur Ca, Sr, dan Ba. Kemudian yang ada di dalam tanda kurung itu adalah massa atom relatifnya. Silakan kalian coba cek sendiri apakah benar massa atom di tengah atau Sr itu merupakan rata-rata dari Ca dan Ba. Dan silakan hitung juga untuk triad 1 sampai triad kelima. Kita akan segera melihat contoh soal 1. Di situ unsur A diketahui memiliki massa 40, kemudian unsur C memiliki massa 50, maka tentukan massa unsur B. Nah, berdasarkan pada hukum Dobereiner, massa unsur B yang merupakan unsur yang di tengah, merupakan rata-rata dari massa unsur A dan massa unsur C. Sehingga untuk mencari massa unsur B, caranya adalah massa A ditambah massa C, kemudian hasilnya dibagi 2. 40 ditambah 50, yaitu 90, dibagi 2, hasilnya adalah 45. Jadi massa unsur B adalah 45. Contoh soal yang kedua, ada 3 unsur yaitu X, Y, dan Z yang merupakan sekelompok triad. Jika massa Y adalah 55, sedangkan massa Z adalah 75, maka tentukan massa unsur X. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini agak sedikit lebih advance dibandingkan contoh soal yang pertama. Kita masih bisa menggunakan rumus berdasarkan hukum triad Dobereiner, di mana massa unsur di tengah-tengah yaitu unsur Y merupakan rata-rata dari massa unsur di sebelah kiri atau X dan sebelah kanan atau Z. Dengan demikian, rumusnya adalah massa Y sama dengan massa X ditambah massa Z dibagi 2. Diketahui tadi massa Y adalah 55, sama dengan massa X ditambah 75 dibagi 2. Dengan perkalian silang diperoleh massa X sama dengan 35. Pada tahun 1864, Octave Newlands atau John Octave Newlands menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Ia mendapati bahwa unsur ke-8 memiliki sifat
yang mirip dengan unsur pertama. Unsur ke-9 memiliki sifat yang mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Nah, sifat-sifat unsur yang ditemukan ini berkala atau periodik tiap unsur ke-8. Oleh karena itu disebut dengan hukum oktav. Pengelompokan unsur oktav Newlands ini masih memiliki kelemahan, yaitu hukum oktav hanya sesuai untuk unsur dengan massa atom yang kecil. Sedangkan untuk unsur dengan massa atom besar, tidak terjadi pengulangan sifat sesuai hukum oktav. Berikut adalah tampilan dari sistem periodik yang disusun oleh oktav Newlands. Kita bisa mendapati bahwa sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, maka unsur pertama itu mirip sifatnya dengan unsur ke-8. Jadi ini yang dikasih nomor ini adalah berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya ya. Ini urutan pertama, urutan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke urutan ke-35. Kemudian ternyata mereka itu berkesesuaian sifatnya secara oktav. Kita bisa lihat untuk golongan atau untuk kolom yang pertama. Nah, itu ada urutan 1 dengan 8, dengan 15 dan seterusnya. Lalu di kolom atau golongan yang kedua, ada unsur nomor 2, mirip sifatnya dengan unsur ke-9 dan ke-16 dan seterusnya. Lalu untuk ke kolom atau golongan ketiga, kita bisa melihat bahwa unsur ketiga yaitu Be mirip sifatnya dengan unsur ke-10 yaitu Mg dan seterusnya. Jadi pengulangannya ini secara oktav ya. 1 dengan 8, 2 dengan 9, 3 dengan 10. Dengan kata lain, miripnya itu nambah 7 dari unsur yang pertama. Selanjutnya pada tahun 1869, ada dua ahli kimia yaitu Lothar Meyer dari Jerman dan Dmitri Mendeleev dari Rusia yang melakukan penelitian berdasarkan hukum oktav Newlands. Nah, Mendeleev meneliti hubungan massa atom dengan sifat-sifat kimia, sedangkan Lothar Meyer meneliti hubungan massa atom dengan sifat-sifat fisika. Menurut Mendeleev, bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka sifat unsur tersebut akan berulang secara periodik. Nah, pernyataan inilah disebut dengan hukum periodik unsur. Susunan unsur-unsur oleh Mendeleev selanjutnya disebut dengan tabel periodik bentuk pendek. Tabel periodik ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1871. Dengan lajur tegak disebut golongan dan lajur mendatar disebut periode. Atom-atom disusun berdasarkan kenaikan massa atom dengan mengutamakan sifat-sifatnya. Setelah unsur-unsur tersebut mencapai jumlah tertentu, maka sifatnya akan berulang kembali. Pada tabel periodik Mendeleev, disediakan beberapa ruang atau tempat kosong untuk unsur-unsur yang diyakini akan ditemukan. Ternyata benar. Pada tahun 1879 ditemukan skandium. Pada tahun 1875 ditemukan gallium. Dan pada tahun 1886 ditemukan germanium. Ditemukan unsur-unsur yang sekarang disebut unsur transisi dan diletakkan pada lajur khusus. Nah, tabel periodik Mendeleev ini juga dapat mengoreksi massa atom Cr yang semula 43,3 menjadi 52. Tabel periodik Mendeleev juga membagi unsur-unsur dalam 8 deret vertikal yang kita sebut dengan golongan. Unsur dalam satu golongan memiliki sifat yang sama. Namun demikian, tabel periodik Mendeleev juga masih memiliki kelemahan, yaitu adanya unsur dengan massa atom relatif yang lebih besar terletak di depan unsur dengan massa atom relatif yang lebih kecil. Kasus ini terjadi pada unsur Te 128 dan unsur I 127. Berikut adalah tampilan sistem periodik Mendeleev, di mana kita bisa melihat bahwa unsur Te dengan massa atom 128 ada di grup 6, sedangkan unsur I dengan massa 127 justru ada di grup ke-7. Ini tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatif ya. Dan kenapa kok dipaksa demikian? Karena Mendeleev mengamati bahwa Te lebih mirip sifatnya di golongan atau grup ke-6. Sedangkan I lebih mirip sifat-sifatnya dengan kelompok ke-7.
Walaupun hal ini bertentangan dengan kenaikan massa atom relatifnya, dan ini merupakan salah satu kelemahan pada sistem periodik Mendeleev. Kita sampai pada tabel periodik modern atau tabel periodik bentuk panjang yang ditemukan oleh Henry Moseley pada tahun 1914. Nah, beliau itu melakukan percobaan dan menyimpulkan bahwa ternyata sifat dasar atom itu adalah nomor atom dan bukan nomor massa. Nah, dari sebelum-sebelumnya tadi kan para penemu SPU atau sistem periodik unsur mengurutkan unsur-unsur itu berdasarkan kenaikan massanya, sehingga beberapa kelemahan akhirnya muncul. Nah, kemudian Moseley ini beliau tidak mengurutkan berdasarkan nomor massa, tapi berdasarkan nomor atom. Nah, sehingga sifat inilah yang digunakan atau menjadi dasar bagi hukum periodik modern dengan sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Periode menunjukkan banyaknya kulit yang terisi elektron. Nomor periode sama dengan jumlah kulitnya. Tabel periodik modern memiliki 7 periode. Periode 1 berisi 2 unsur, periode 2 dan 3 berisi 8 unsur, periode 4 dan 5 berisi 18 unsur, periode 6 berisi 32 unsur dengan deret khusus disebut lantanida. Periode 7 masih belum lengkap, sampai saat ini berisi 24 unsur, termasuk deret khusus yaitu aktinida. Golongan menunjukkan unsur-unsur yang memiliki sifat mirip. Golongan arahnya atas ke bawah ya. Tabel periodik modern terdiri atas 8 golongan yang ditandai dengan angka Romawi. Golongan ini terbagi menjadi 2, yaitu golongan A atau golongan utama dan golongan B atau transisi.